Sebagian anak-anak Indonesia masih harus berjuang untuk bisa sekolah, melintasi anak sungai dan juga bebatuan terjal untuk bisa menimba ilmu. Terpaksa harus menantang maut menyeberangi sungai dengan ban untuk melewati sampai ke sekolah mereka. Karena jembatan penghubung antara rumah Wakil dan Presiden sekolah Maruf Amin menyebut kualitas sumber daya manusia Indonesia masih rendah. Di balik keindahan Indonesia, tersimpan cerita tentang pendidikan yang belum dirasakan secara merata. Di kota-kota besar, sekolah berdiri megah, sementara di ujung negeri, masih ada anak-anak yang berjalan beberapa kilometer hanya untuk duduk di ruang kelas sederhana. Setiap tahun, ribuan anak di daerah terpencil menghadapi kendala yang sama, minimnya sekolah, jarak tempuh yang jauh, dan biaya yang tak sanggup ditanggung oleh keluarga. Ruang kelas yang seharusnya tempat belajar sering rusak dan kekurangan fasilitas. Buku terbatas, alat peraga nyaris tak ada. Akses teknologi masih sebatas harapan. Dan di balik semua itu, distribusi guru yang tidak merata membuat anak-anak di daerah tertinggal semakin jauh dari kesempatan yang semestinya mereka dapatkan. Ketimpangan ini tidak terjadi begitu saja. Indonesia adalah negara kepulauan yang luas, dan banyak wilayah yang sulit dijangkau. Anggaran pendidikan belum sepenuhnya menyentuh daerah-daerah yang membutuhkan. Bagi sebagian guru, mengajar di daerah terpencil berarti meninggalkan kenyamanan dan menghadapi keterbatasan fasilitas serta akses. Kemiskinan juga menjadi tembok yang tinggi. Orang tua sering dilema, mengizinkan anak sekolah atau mengajak mereka membantu menopang kebutuhan keluarga. Sementara itu, teknologi yang di kota menjadi alat belajar sehari-hari dan belum mampu menjangkau banyak wilayah tanpa listrik dan jaringan internet yang stabil. Dampaknya yang pertama adalah akibatnya kesenjangan pendidikan semakin melebar. Yang kedua, daerah tertinggal mengalami kekurangan tenaga terampil. Yang ketiga, kesempatan kerja menurun, dan kemiskinan terus berulang dari generasi ke generasi. Secara nasional, ketimpangan ini menghambat upaya Indonesia untuk bersaing dalam dunia yang semakin kompetitif. Ada 4 solusi yang realistis. Yang pertama, transportasi sekolah yang terjangkau dan aman, agar anak-anak yang tinggal jauh tidak perlu berjalan jauh setiap hari untuk bisa belajar. Yang kedua, perpustakaan keliling atau mobil buku, supaya anak-anak di desa bisa mendapatkan buku dan bahan belajar tanpa harus ke kota. Yang ketiga, internet yang lebih stabil di daerah terpencil. Dengan akses internet yang baik, siswa bisa belajar lewat video, materi online, dan kelas jarak jauh. Yang terakhir, kelas tambahan gratis dari relawan atau komunitas, membantu siswa yang tertinggal pelajaran agar bisa mengejar dan tetap semangat sekolah. Pendidikan adalah jembatan menuju masa depan, saat setiap anak di kota maupun di desa mendapatkan kesempatan belajar yang sama. Kita membangun Indonesia yang lebih kuat, lebih cerdas, dan lebih adil. Ketimpangan ini bukan akhir cerita. Dengan langkah bersama, perubahan bisa dimulai dari hari ini.